Kita sering mendengar kalimat jadikan lelahmu lillah. Kalimat itu bagus, tapi kalau buat saya itu nanti akan merasakan lelah. Ya, jadikan lelahmu lillah, berarti merasakan lelah. Sementara merasakan lelah itu enggak enak. Ya, merasakan lelah itu enggak enak. Lelah itu ada dua. Dalam bahasa Indonesia, lelah itu ada dua. Lelah jasmani atau fisik, contohnya lari 20 kilo. Lelah atau enggak lelah? Lelah. Fisiknya lelah. Atau makan 10 piring. Lelah atau sakti? Sakti mau 10 piring dimakan. Lain kalau makan 10 porsi, ya satu porsi itu satu piring, nah itu beda makna. Makan banyak itu juga lelah. Tidur 5 hari, lelah atau nyaman? Lelah. Jadi badannya, fisiknya lelah. Lelah-lelah yang semacam ini, maka itu hal yang biasa-biasa saja. Nah, tapi ada lelah yang negatif. Lelah yang dalam arti yang enggak bagus. Aku sudah lelah menjalani kehidupan bersamamu. Ada enggak kalimat-kalimat ini? Pernah muncul enggak dalam mungkin kehidupan seseorang? Pernah enggak? Aku sudah lelah menjalani kehidupan bersamamu. Ini contoh kalimat ya. Ada pula mungkin yang buat statement bahkan diupload di media sosial dalam bentuk mungkin suara, mungkin video, mungkin meme atau gambar-gambar tertentu. Yang inti kalimatnya adalah aku sudah lelah menjalani kehidupan ini. Itu ngeri atau enggak ngeri? Ngeri ya. Aku sudah lelah menjalani kehidupan ini. Ada orang berkata demikian. Ada pula yang mungkin kalimatnya senada. Ya, tapi lebih spesifik lagi. Aku sudah lelah menjadi orang baik. Waduh, ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri. Semua yang saya contohkan tadi adalah kelelahan yang bersifat rohani dan pikiran, dan itu menunjukkan kelemahan. Ya, dan itu menunjukkan kelemahan. Orang yang kuat tak akan pernah lelah. Ya, orang yang kuat tak akan pernah lelah. Seperti apapun perlakuanmu, aku tak akan pernah lelah untuk melayanimu. Cakep kalimatnya. Bagus ya? Seperti apapun perlakuanmu, aku tak akan pernah lelah melayanimu. Yang satu lagi, hidup model apapun yang kujalani, aku tak akan pernah lelah untuk selalu menikmati. Hidup seperti apapun yang kujalani, aku tak akan pernah lelah untuk menikmati. Ada lagi yang statementnya lebih cakep lagi. Seperti apapun beratnya menjalani kebaikan, aku tak akan pernah lelah belajar menjadi orang baik. Ini ada dua posisi yang bertentangan ya. Kasusnya sama, yang satu ngadepin suami atau istri, dia bilang lelah. Yang satu, aku takkan pernah lelah. Yang satu menjalani kehidupan modelnya mungkin tidak sampai beraneka ragam, sama modelnya. Dia sudah mengungkapkan aku lelah menjalani kehidupan ini. Yang satu, dia menjalani kehidupan dengan model yang enggak enak.
dia pun mengatakan, aku takkan pernah lelah untuk menikmati hidup ini. Yang satu, dia berjuang jadi orang baik, tapi terpeleset terus dalam dosa. Akhirnya dia mengucap, aku lelah untuk menjadi orang baik. Yang satu lagi mengatakan, modelnya seperti apapun, beratnya seperti apapun, jadi orang baik, aku takkan pernah lelah untuk belajar menjadi orang baik. Kasusnya sama, tapi kenapa sikapnya bisa beda? Yang pertama, lemah hatinya. Yang kedua, kuat hati dan jiwanya. Nah, kuncinya di mana nih biar hati kuat, jiwa kuat? Cuman satu kalimat yang jadi judul tadi. Jika lillah tak akan lelah. Kalau hidup ini memang untuk Allah dan sadar hidup ini miliknya Allah dan sadar yang punya kuasa hanya Allah dan sadar tujuannya adalah Allah, maka takkan pernah lelah. Dia disakitin oleh orang, maka dia berkata, saya akan siap untuk selalu bersabar. Karena Tuhanku Allah Ta'ala telah menjamin, wasabru thawabuhul jannah. Orang yang sabar itu dapat surga. Hidupku buat Allah, bukan buat dia. Kalau buat dia yang menyakiti, maka mendapatkan perlakuan seperti itu yang gak enak. Tapi karena begitu dia melihat disakiti, dia ini hidupnya untuk Allah. Allah ngajarin, kalau kamu disakitin, kamu sabar, kamu memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kamu berbuat baik kepada orang yang nyakitin kamu, maka kamu termasuk orang bertakwa yang disetiapkan surga yang luasnya, luas langit dan luas bumi. Jadi fokusnya kemana itu? Ke manusia yang di hadapannya atau Tuhan yang memiliki segala-galanya? Tuhan yang memiliki segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah berbuat sebaik mungkin untuk menjadi orang baik. Lah kok digelincirkan sama setan, sama nafsu, sama hawa, sama ego, akhirnya maksiat lagi dan maksiat lagi. Maka dia nyantai menghadapi musuh yang namanya setan, musuh yang namanya iblis, musuh yang namanya nafsu, musuh yang namanya dunia. Dia katakan, jika engkau gelincirkan aku ribuan kali, aku punya Allah yang maha mengampuni. Gak akan pernah lelah. Enak enggak jadi manusia yang seperti itu? Enak. Lah seringkali manusia ini enggak mau hidupnya ke Allah. Enggak mau hidupnya untuk Allah. Iya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap sholat kita membaca doa iftitah dan kita ikrar seperti itu. Kalau memang enggak mau jadikan hidupnya untuk Allah, ya udah selesai. Selamat berlelah-lelah. Ya selamat berlelah-lelah karena hidup untuk manusia itu melelahkan. Hidup untuk makhluk itu melelahkan. Hidup untuk nafsu itu melelahkan. Hidup untuk ego itu melelahkan. Tapi hidup untuk Allah itu menyenangkan. Ya itu menyenangkan. Makanya kondisinya orang-orang yang beriman itu aneh. Contoh, satu contoh ini menutup uraian, terus kita bahas yang bertanya tadi ya. Contoh Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun ya. Tapi sama Allah disuruh kembali mendatangi Fir'aun setelah 8 tahun atau 10 tahun. Berulang kali mendatangi Fir'aun. Hasilnya diterima atau ditolak? Diterima. Gitu. Iya, tapi dengan penolakan. Diterima tapi dengan penolakan. Apakah Nabi
Musa berhenti berdakwah? Enggak. Terus berupaya menyampaikan. Karena Allah yang suruh, sampaikan. Coba bayangkan kalau ada dai kok ngambek. Saya udah capek nasihatin orang satu kampung. Enggak ada yang mau dengerin saya, terus ngambek dia. Alih profesi, ya udah saya jadi pebisnis saja. Berarti dia bukan berdakwah ke jalan Allah. Tapi dia dakwah untuk apa itu? Cari kepuasan diri. Jadi contoh kisah tadi yang mana Nabi Musa enggak pernah lelah ya, enggak pernah lelah, seharusnya menjadi gambaran. Kalau orang itu betul-betul lillah maka takkan pernah lelah.